Kita akan meneruskan khotbah kita yang berjudul The Anatomy of Faith. Saya menuliskan di sinopsis saya, di dalam dunia kekristenan banyak dari kita yang sering mendengar, kita diselamatkan oleh kasih karunia, karena kasih karunia oleh iman. Tetapi apa maksudnya iman itu? Bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki iman yang menyelamatkan? Banyak dari kita yang mungkin bingung tentang konsep ini. Mungkin Anda pernah menirukan doa pertobatan dari seorang pendeta di KKR. Mungkin Anda sudah dibaptis, mungkin Anda pelayanan di gereja, tetapi Anda tidak pasti apakah Anda ini memiliki iman yang menyelamatkan. Nah, di Roma 4, which is our passage today, perikop kita di Roma 4, Paulus menghadirkan seseorang yang bernama Abraham. Karena Abraham ini terkenal, karena pada saat itu kalau saudara tahu, saya ingin refresh saudara, bagaimana kitab Roma itu ada ketegangan antara orang Kristen di sana. Nah, Rasul Paulus menulis kitab Roma pada saat dia di Korintus. Dia mendengar ada ketegangan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Gereja di Roma meledak dengan banyaknya jiwa-jiwa. Orang yang Yahudi percaya Kristus tetapi mempertahankan sunat dan hukum Taurat. Dan orang yang non-Yahudi yaitu orang Romawi dan orang Yunani, mereka percaya Kristus dan ikutan menjadi Kristen. Ya. Nah, tapi sama orang-orang Yahudi dipaksa untuk disunat dan dipaksa untuk ikutan hukum Taurat. Nah, ada ketegangan antara dua ini. Nah, orang yang Yahudi menganggap orang yang non-Yahudi lebih rendah, mereka merasa bahwa mereka lebih selamat daripada yang lain. Nah, inilah sebabnya kitab Roma ditulis, makna karta dari Injil. Karena Rasul Paulus mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk memberikan pandangan yang balance, yang sehat mengenai apa itu iman. Itulah sebabnya dia menghadirkan tokoh iman yang terbesar yaitu Abraham. Dan kita akan membahasnya sama-sama nanti. Nah, kita akan baca saja 3 ayat, kemudian kita akan masuk saja. Dan kita akan baca satu-satu ayatnya dan saya akan menjelaskan langsung kepada saudara daripada kita baca seluruhnya. Nah, kita akan baca 3 ayat ini. Ya, saya akan baca yang kuning, saudara yang putih. Gantian ya saudara ya. Biasanya saya yang baca putih, saudara kuning. Saya yang kuning sekarang, oke? Roma 4 ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23. Saudara? Yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Masih ingat ini ayat yang dipakai untuk minggu kebangkitan. Amin saudara. Nah, kita akan bicara tentang the anatomy of faith. Apa itu iman yang sebenarnya? Nah, saya akan memulainya dengan pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini jawabannya saya sering dengar. Mengapa engkau diselamatkan? Mengapa engkau bisa masuk surga? Jawabannya biasanya ada 3. Nah, saudara nanti bisa pilih yang benar yang mana, oke? Saya melakukan yang terbaik untuk berusaha menjadi orang Kristen yang baik. Yang kedua, saya percaya pada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Yang ketiga, saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Nah, ini biasanya yang terjadi. Nah, dalam setiap jawaban terlihat ada suatu yang khas, ya saudara. Nah, sebenarnya ini semua, jawaban saudara yang mana? Nggak usah dijawab. Ini semua sebenarnya bukan jawaban Kristen. Kalau saya mau kasih tahu. Karena begini, yang pertama, of course gak ada kata-kata percaya. Saya melakukan yang terbaik untuk berusaha menjadi orang Kristen yang baik. Ini adalah konsep keselamatan karena perbuatan usaha manusia meskipun agamanya agama Kristen. Dengarkan saya. Jadi ini bukan Injil, ini bukan orang Kristen yang mempunyai iman yang menyelamatkan. Nah, yang kedua, sounds better ya. Saya percaya pada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Loh, sounds good loh. Ayo, betul nggak? Mungkin saudara berpikir, loh itu jawabanku. Saudara, tetapi saudara saya mau kasih tahu kepada saudara, ini adalah konsep keselamatan oleh iman plus usaha manusia. Jadi menurut dia, imannya nggak cukup, dia berusaha. Nggak tahu itu untuk mempertahankan atau supaya nggak hilang atau gimana ya saudara ya. Jadi konsep keselamatan ini oleh iman tetapi ditambahi usaha manusia. Nah, of course saudara akan pasti pilih, oh kalau gitu yang ketiga yang benar. Oh ternyata saya percaya pada Tuhan dengan segenap hati saya. Kalau saudara perhatikan dari 3 ini.
Tiga jawaban ini, termasuk yang ketiga. Yang menjadi penekanannya siapa? Saya. Saya percaya pada Tuhan dengan segenap hati saya. Artinya ini adalah konsep keselamatan oleh iman sebagai sebuah usaha. Sudah ngerti ya maksud saya? Jadi ternyata ini juga enggak benar, enggak sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Karena waktu saya percaya makanya saya bisa mendapatkan keselamatan. Ini adalah sistem imbalan, timbal balik. Jadi dia percaya sebagai usaha supaya dapat upah. Orang ini masih bertransaksi dengan Allah. Nah, Billy Graham pernah bicara begini, I won't be in heaven because I've preached to large crowd or because I have tried to live a good life. Saya tidak masuk ke surga karena saya telah berkhotbah kepada banyak orang atau karena saya coba menjalani kehidupan orang Kristen yang baik. I'll be in heaven for one reason. Saya akan masuk ke surga hanya karena satu alasan. Many years ago I put my faith and trust in Jesus Christ who died on the cross to make our forgiveness possible and rose again from the dead to give us eternal life. Bertahun-tahun yang lalu saya menaruh iman dan percaya saya kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib sehingga dosa kita diampuni dan bangkit kembali dari maut untuk memberikan kita hidup yang kekal. Mungkin saudara protes, loh ini kan sama yang ketiga tadi. No, nggak sama. Karena dia cuman, kalau yang ketiga saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Tetapi tidak dikatakan Tuhan itu Tuhan siapa. Dan apa yang Tuhan lakukan buat dirinya. Nah sebenarnya iman yang benar adalah iman yang menaruh kepercayaan kita pada apa yang Kristus sudah lakukan dan selesaikan. Makanya saya selalu bilang begini kan, inti Injil bukan tentang apa yang kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan. Tetapi inti Injil adalah apa yang Yesus sudah selesaikan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Jadi inilah yang sebenarnya. Jadi kalau paling tidak sekarang saudara tahu jawabannya. Nah saudara mungkin sudah tahu ini kita adalah eksposisi kitab Roma. Tadi saya sudah jelaskan ketegangan yang terjadi antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah orang Yahudi bilang sama yang non-Yahudi, kamu percaya Yesus boleh, tetapi kamu juga harus disunat supaya kamu benar-benar selamat. Kamu percaya Yesus boleh, tetapi kamu harus melakukan hukum Taurat supaya kamu benar-benar selamat. Nah kemudian Rasul Paulus memberikan sebuah penjabaran. Nah kalau saudara pengen lihat di awal-awal saya memberikan pembagian Roma 1 ayat 3 kebutuhan kita akan Injil. Nah kita udah selesai bagian sini dan kita sekarang masuk ke sini yaitu justification melalui Injil. Roma 4 bicara tentang iman. Nah ini masih ada ini. Jadi nanti kita akan sepanjang tahun bicara tentang Roma. Gak apa-apa ya saudara ya. Ini sesuatu yang seru. Setelah khotbah tadi pagi saya mendapatkan banyak sekali WA dan DM di Instagram. Ya mereka sangat apresiatif. Jadi mari sama-sama kita belajar, oke? Jadi kita akan masuk saja di Roma 4. Kenapa kok Rasul Paulus membawa karakter yang namanya Abraham ini? Abraham adalah orang yang sangat dikagumi dan menjadi bapak dari orang Yahudi. Nah disinilah Rasul Paulus ingin menegur orang Yahudi yang memaksa orang-orang Romawi dan memaksa orang-orang yang Romawi dan Yunani ini untuk disunat dan mengikuti hukum Taurat. Dan dia menjelaskan kenapa, bagaimana Abraham itu diselamatkan bukan karena melakukan itu semua, tetapi karena iman. Dan iman itu pun bukan karena Abraham itu hebat, tetapi karena itu semua anugerah Allah. Saya akan mulai. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Rasul Paulus ingin ngomong, aku juga orang Yahudi loh. By the way, aku orang Farisi. Aku adalah sekte Sanhedrin, muridnya Gamaliel. Jadi kalau kamu dengarkan aku ini Yahudi murni. Makanya dia bilang apa? Dia adalah leluhur jasmani kita. Sama-sama orang Yahudi ya, kita ngobrol. Wah gitu ya. Ayat kedua, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Dia ngomong gini, kalau Abraham diselamatkan gara-gara sunat, Abraham diselamatkan gara-gara melakukan persyaratan-persyaratan hukum, maka Abraham bisa saja sombong, bermegah. Kenapa kamu diselamatkan? Kenapa kamu dinyatakan benar? Ya karena aku sunat.
Ya karena aku melakukan ketaatan-ketaatan rohani ini. Makanya dia bisa sombong. Tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Ayo kita baca sama-sama. Lalu, 1, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan apa? Memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang dilakukan Abraham? Percaya toh. Ayat 4. Nah ini dijelaskan. Bagus banget saudara. Kalau ada orang kerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah kalau kamu kerja, terus kamu akhirnya dapat gaji di akhir bulan, apakah saudara pernah ngomong sama bos saudara, waduh terima kasih untuk hadiahnya ya Pak Bos. Pernah ngomong gitu saudara? Ya enggak. Pak Bos itu duduk hadiah. Itu gajimu bro. Gitu, saudara. Ya kan? Itu adalah hakmu. Kenapa? Kamu kan kerja. Ya lumrah dong kamu dapat gaji. Tetapi kalau ada orang yang gak kerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka. Lah dia ngomong siapa? Orang durhaka ini kita semua. Kita ini loh orang berdosa. Kita loh meskipun kelihatannya baik-baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dalamnya itu. Orang Surabaya itu kan suka ngomongin orang ya saudara. Itu biasa lah, biasa. Saya kalau makan di restoran itu ya, saya telinganya dengar kadang-kadang ini. Tonton, gitu misalnya. Lagi makan itu loh sambil ngerasani orang gitu ya saudara. Saudara, hati kita itu tuh penuh dengan iri, dengki, serakah. Betul atau enggak? Gitu ya saudara. Saya senang ini kalau di sini. Soalnya apa? Begitu pakai ini kelihatan gini-gini gitu ya saudara. Semuanya ada pantulan cahayanya. Kelihatannya kamu baik tapi dalamnya hati kita ini seperti orang durhaka. Tetapi orang yang percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kamu gak bisa bilang bahwa ini adalah suatu upah. Ini semua pemberian, dikasih, anugerah, kasih karunia. Ini yang Rasul Paulus mulai jelaskan kepada orang-orang Yahudi. Nah saya tahu Paulus waktu menulis ini hebat ya. Paulus itu bisa memikirkan apa yang dipikirkan orang Yahudi. Nah ayat-ayat selanjutnya akan menunjukkan argumentasi Paulus. Karena apa? Orang-orang Yahudi pasti ngomong gini, iya benar anugerah. Tapi kan buktinya Abraham kan disunat. Dan karena itu dia menjadi bapak orang beriman. Buktinya Abraham kan tetap taat, mempertahankan iman. Buktinya Abraham kan tetap setia sama Tuhan. Wah gitu saudara. Nah ayat-ayat selanjutnya saya akan jelaskan kepada saudara. Sunat itu terjadinya kapan? Sebelum Abraham percaya atau sesudah Abraham percaya? Hukum Taurat itu ditulis kapan? Apakah sebelum Abraham percaya atau sesudah Abraham percaya? Jadi basisnya orang-orang Yahudi ini memaksakan orang-orang lain ini untuk mengikuti sunat dan hukum Taurat. Tidak ada basisnya. Dan Rasul Paulus membuktikannya melalui Roma 4. Nah pertanyaannya adalah kapan Abraham diselamatkan? Dinyatakan benar di hadapan Allah. Kan pertanyaannya begitu. Nah ini jawabannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebentar ya saudara. Saya stop di sini dulu. Saya tahu di dalam pikiran saudara, saya tahu. Ini saya berusaha untuk jadi Paulus. Oke? Saya tahu di pikiran saudara. Iki apa sih ngomongin sunat, gak sunat. Apa hubungannya? Ambil aku, tokoku, perusahaanku, keluargaku gitu ya. Nah oke, dengarkan saudara. Mungkin saudara yang baru, ini juga yang online, saya tahu semakin tiap minggu saya mendapatkan banyak sekali laporan bahwa banyak orang baru gitu saudara ya. Mungkin saudara kalau datang ke Gibeon, saudara nggak terbiasa dengan khotbah eksposisi, khotbah Injil, khotbah doktrinal. Kalau saudara biasa dengan khotbah langkah-langkah praktis, saya sering ngomong ini, langkah-langkah praktis itu tidak mengubah hatimu. Langkah-langkah praktis itu hanya modifikasi perilaku. Kalaupun saudara melakukan langkah-langkah praktis itu, hatimu bisa saja karena kamu serakah.
Hatimu kamu bisa saja karena kamu ingin memanipulasi Tuhan untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Langkah-langkah praktis tidak mengubah hatimu. Malah itu bukan justru tujuan Alkitab. Supaya kamu mendapatkan langkah-langkah praktis supaya sukses. Bukan gitu saudara. Karena itu semua fana. Betul ya saudara? Nah kenapa kok khotbah eksposisi dan hari ini kalau saudara mengerti ini. Sebenarnya yang terjadi adalah kalibrasi hati. Hatimu itu dikalibrasi. Pikiranmu dirubah. Sehingga kamu nanti kalau hatimu berubah. Hatimu dikalibrasi, cara pandangmu dirubah. Nanti langkah-langkah praktis saudara akan dilakukan dengan sendirinya. Dengan motivasi yang benar. Nangkep ya saudara ya? Jadi kalau saudara dengerin khotbah Injil, khotbah eksposisi harus sabar. Ayo katakan sama-sama sabar, sabar. Katakan pada kanan kirimu, pacarmu, suamimu, sabar, oke ya? Sabar ya. Nah kita kembali lagi. Soalnya ini ngomongin sunat. Mungkin saudara langsung sunat tuh mikirnya ya enggak. Ini apa sih hubungannya? Nah, oke ya. Nah dia bilang begini saudara, saya kembali lagi ya. Kalau Abraham itu hanya untuk orang yang bersunat lah. Kata-kata itu nggak berlaku bagi orang nggak bersunat. Tapi tidak begitu, semua ini berlaku. Nah lihat ayat 10. Baca sama-sama ayat 10 ya. Ayat 10 ada di sini ya. 1, 2, 3. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat. Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Ayat 11 baca sama-sama. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka juga yang meskipun gak bersunat. Nah jadi Rasul Paulus ngomong gini, kalau lu maksain orang untuk disunat supaya selamat, kronologinya gak masuk bro. Ini ngomong ya. Pakai bahasa modern. Kronologinya ini nggak masuk. Karena begini logikanya. Abraham dinyatakan benar oleh Tuhan. Saya akan bacakan saja di Kejadian 15 ayat 6. Tadi yang ayat tadi itu. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal tersebut menjadi kebenaran. Ya, Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham jadi kebenaran. Itu di mana? Kejadian 15. Saudara tahu sunat kapan terjadi? Kejadian 17. 2 pasal sesudahnya. Jadi sunat itu bukan persyaratan untuk Abraham dinyatakan benar. Justru Abraham percaya dinyatakan benar oleh Tuhan sebelum ada persyaratan sunat. Dengarkan saya, semua hal-hal yang lahiriah itu hanyalah ungkapan meterai dari apa yang rohaniah. Dengarkan saya, hal-hal yang lahiriah adalah ungkapan, adalah meterai dari hal-hal yang rohaniah. Jadi yang perlu terjadi adalah perubahan hati dulu, baru yang lahiriah. Bisa nggak dibalik? Kamu disunat, kamu dibaptis, kamu mengkuduskan ini, kamu melakukan ini. Bisa nggak kelihatannya? Bisa. Tapi kalau hatinya nggak berubah, tetap aja kamu nggak selamat. Nangkap ya saudara? Jadi hal-hal yang lahiriah itu adalah ungkapan dari yang rohania. Kenapa saudara ada di sini? Kenapa saudara beribadah? Karena saudara sadar, saudara dikasihi Tuhan dan saudara cinta Tuhan dan saudara mau memuji Dia. Seperti tadi kesaksian dari Herman sama Mil, bagaimana mereka rindu. Itu bukan mereka melakukan supaya dapat sesuatu, no. Mereka ada sesuatu yang rohaniah yang terjadi. Dan yang lahiriah adalah ungkapan. Yang setuju katakan amin. Bisa nggak kegiatannya sama tapi hatinya beda? Bisa. Makanya hati-hati. Makanya itu bukan iman yang menyelamatkan kalau dibalik. Nangkap saudara ya? Jadi Abraham percaya dan dinyatakan benar oleh Tuhan sebelum ada persyaratan sunat. Nah itu yang pertama. Jadi sunat sudah dibunk. Sudah dihancurkan itu persyaratannya. Nah mungkin yang selanjutnya adalah hukum Taurat. Oh ya oke lah sunat enggak lah. Hukum Taurat gimana? Kan Abraham taat, setia dan yang lain-lain. Saudara dengarkan saya ya. Kenapa kok ini sampai dijelaskan oleh Paulus dan saya rasa keberatan ini masih terjadi sampai sekarang. Saya sebagai seorang pendeta seringkali mendapatkan kritisasi dari orang-orang non-Kristen bahkan orang-orang yang menentang keselamatan
oleh anugerah dari orang Kristen sendiri yang mungkin lebih percaya anugerah plus. Tetapi kalau saudara lihat Martin Luther itu sudah jelas-jelas reformasi itu benar-benar hanya karena kedaulatan Allah dan anugerah saja. Sola gratia, makanya ditulis besar-besar itu ya. Nah, banyak yang ketakutannya begini saudara. Kamu itu semuanya anugerah, kasih karunia oleh iman. Kamu tahu nggak? Itu nanti ya, jemaatmu itu ya kumpul kebo, semua narkoba, semua mabuk-mabukan, semua rasa nokon, pusing. Gitu ya saudara. Ngomongnya tuh gitu. Apa betul seperti itu? Nanti kamu jadi malas untuk berjuang, untuk hidup kudus. Nanti kamu akan sembrono hidupnya. Oh korupsi, nipu. Nanti kan karena anugerah minta ampun, karena anugerah nanti kamu diampuni. Apakah begitu? Nah saya nanti akan kembali untuk menjelaskan kepada saudara. Tetapi ketakutannya adalah seperti itu. Makanya banyak orang pakai anugerah tapi hukum Taurat. Sehingga harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus melakukan. Sekali lagi, saya mau kasih tahu. Seperti ibadah tadi, yang lahiriah adalah ungkapan dari yang rohaniah. Kalau saudara hatinya dirubah, maka dengan sendirinya saudara akan benci dosa. Maka saudara tidak akan nyaman dengan dosa. Dan saudara mau untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Saya nggak usah menakut-nakuti saudara dengan hukum Taurat. Dan menakut-nakuti saudara dengan berbagai macam kutukan dan konsekuensi dari dosa. Supaya saudara melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Nanti saudara melakukan yang berkenan kepada Tuhan itu karena takut. Itu juga nggak benar-benar bertobat. Itu juga bukan iman yang menyelamatkan. Halo, nangkap saudara? Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan hukum Taurat? Kalau kita berpikir kita diselamatkan karena taat kepada hukum Taurat. Itu juga secara kronologinya tidak masuk akal. Saudara tahu kapan Abraham dibenarkan karena percaya mendapatkan kebenaran dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran adalah Kejadian 15. Nah, kapan 10 perintah Allah diberikan kepada Musa? Loh, Musa belum lahir, saudara di sini. Kenapa? Musa itu kan keturunan suku apa? Suku Lewi, saudara. Ini kan berarti anaknya Yakub. Lah ini loh bapaknya siapa? Bapaknya Ishak, saudara. Jadi Abraham itu sudah bertobat, sudah diberi anugerah untuk percaya kepada Allah Yahweh 400 tahun sebelum Musa lahir. 400 tahun sebelum Musa diberikan hukum Taurat. Jadi 10 perintah Allah itu ada di Keluaran 20. Ini di Kejadian 15. Beda buku bro. Nangkep ya saudara? Jadi Rasul Paulus ngomong gini. Basismu memaksakan orang untuk mengikuti hukum Taurat dan disunat untuk syarat keselamatan. Gak masuk akal secara kronologis. Nangkep saudara? Nah ini buktinya. Ayat 12. Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat. Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita. Pada masa ia belum disunat. Ayat 13. Sebab bukan karena apa? Ayo baca ayat 13. 1, 2, 3. Sebab bukan karena apa? Hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena apa? Kebenaran berdasarkan iman. Dengarkan ayat 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah. Maka sia-sialah iman dan batalah janji. Batalah janji itu. Lah percuma. Gak ada gunanya. Ada janji. Janjinya karena kamu mendapatkan kebenaran oleh iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Kalau kamu bisa, ini kalau mungkin ya. Kalau kamu mungkin melakukannya dengan hukum Taurat. Dan kamu mendapatkannya. Percuma janjinya. Janji apa? Rencana penebusan Allah itu loh. Percuma. Percuma. Karena kamu akan bermegah atas kehebatanmu. Lihat ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Maksudnya gini, dengarkan saya. Maksudnya gini, bukan berarti sebelum hukum Taurat nggak ada dosa. Enggak. Tapi gini loh. Disinilah argumentasinya Paulus kepada orang-orang ateis. Orang-orang ateis kan bilang gini, aku nggak percaya Tuhan. Paulus bilang, nggak mungkin kamu nggak percaya Tuhan. Kalau kamu lihat ciptaan, kamu pasti melihat ada yang desain. Kamu lihat rumah aja bagus ya rumah itu. Apakah rumah itu bisa langsung jadi? Belum.
Itu semua para kontraktor pasti langsung protes. Kerjaannya akeh yo bangun rumah. Betul saudara ya? Itu para arsitek pasti protes. Itu saya gambar setengah mati ya. Kalau kamu berpikir, oh rumahnya indah ya. Itu semuanya karena kebetulan Big Bang. Bam! Jadilah rumah. Gak mungkin. Betul ya saudara? Jam tangan kita, mobil kita, sepatu kita, baju kita, HP kita. Mana ada tiba-tiba, bang, jadilah iPhone. Ada yang desain, ada yang bikin. Jadi para ateis, kalau kamu lihat presisi dari universe, jagat raya, tidak mungkin gak ada yang bikin. Kalau saudara lihat keindahan alam, itu semua ada yang bikin. Apalagi moral, kamu melakukan sesuatu yang jahat, ada yang namanya hati nurani. Kok enggak enak ya? Coba macan bunuh binatang yang lebih lemah. Enggak ada hati enggak enak. Tak pangan aja. Dimakan aja, beres. Itu bukan pembunuhan, tetapi hukum rimba, natural. Manusia membunuh orang yang lebih lemah. Itu dinamakan apa? Penindasan. Kok bisa? Dapat dari mana? Taunya dari mana? Moral. Nah sebelum hukum, sebelum ada hukum nih, taunya apa? Kok rasanya gak enak ya nek bohong ya? Feelingnya gak enak. Bunuh, aduh kok salah ya? Jadi sebelum hukum hanya feeling, kayaknya salah deh. Tetapi karena itu Allah membuat hukum tertulis di atas batu, di atas kertas sekarang. Saya kasih contoh ya, misalnya kalau saudara lupa bayar pajak beberapa tahun, terus saudara pikir, kok gak enak ya? Terus saudara ngomong-ngomong sama teman-teman saudara semuanya pada bayar pajak. Loh aku kok gak bayar pajak ya? Sudah berapa tahun? Oh udah 5 tahun gak bayar pajak. Mateng kon saudara. Saudara akhirnya buka undang-undang, ternyata di situ tertulis dengan jelas. Oh ternyata saya melanggar hukum. Kenapa? Karena tertulis. Akhirnya bukan lagi feeling gak enak. Bukan feeling gak nyaman. Tetapi sekarang sudah jelas. Karena tertulis maka kamu adalah pelanggar hukum. Yang setuju katakan amin. Nah sebenarnya hukum Taurat diberikan kepada kita bukan untuk supaya kita bisa mentaatinya 100%. Tetapi menunjukkan kamu itu gak mampu untuk mentaatinya 100%. Makanya dibikinin hukum supaya kamu sadar. Kamu semua, kita semua termasuk saya adalah pelanggar-pelanggar hukum. Nangkep saudara? Itulah sebabnya hukum Taurat diberikan di dalam kekristenan. Di dalam Judaisme. Di dalam perjanjian lama. Nah, kalau menurut kronologi nggak cocok, ini kenapa? Karena apa? Abraham diselamatkan karena kasih karunia oleh iman sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa. Yang setuju katakan amin? 400 tahun loh saudara. Jadi ini juga benar, nggak masuk akal. Dan bukan hanya itu saudara, saudara harus sadar bahwa, ini ya, dengarkan saya. Ayat 16-nya dikatakan begini. Ayo kita baca sama-sama ya 16-nya. Ini luar biasa banget. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena ini itulah kebenaran berdasarkan apa? Iman supaya merupakan apa? Kasih karunia. Amin saudara. Bukan karena kamu hebat. Karena kamu tidak mampu anyway. Karena itu kebenaran itu karena iman supaya merupakan kasih karunia. Koma. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapak kita semua. Yang setuju katakan amin, yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan, bahwa saudara dan saya termasuk di dalamnya. Amin saudara. Saudara dan saya ini termasuk loh di dalamnya. Karena kalau enggak, kita semua yang cowok-cowok belum sunat, harus sunat semua ini. Kalau enggak, kita semua yang belum melakukan hukum Taurat, enggak bisa masuk ini. Betul saudara? Tetapi ini semua terjadi karena apa? Kasih karunia. Jadi kronologi gak cocok. Secara tujuan hukum juga gak cocok. Yang ketiga ya, tidak cocok benang merahnya secara doksologi juga. Apa maksudnya? Gini loh saudara. Doksologi ini apa? Kita kalau tiap kali habis, ini jangan dibuka dulu ya. Ini dulu. Habis perjamuan kudus kita biasanya nyanyi. Nyanyi apa? Puji Allah sumber rahman. Ya kan, puji dia semua ciptaannya. Itu namanya doksologi. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Allah saja.
saja. Nah, kalau karena hukum Taurat dan karena sunat kamu diselamatkan, maka kamu bisa bilang gini, segala pujian bagi rata. Betul ya saudara? Ngerti bagi rata? Allah menyediakan, aku juga ambil bagian. Aku disunat, aku melakukan hukum Taurat. Jadi tos dulu dong Tuhan, kita 50-50. Betul atau enggak? Berarti gini, keselamatan karena ketaatan terhadap hukum Taurat tidak sesuai dengan doksologi Alkitab. Karena kalau ketaatan yang sempurna itu mungkin belum tentu, enggak bisa, sudah tidak mungkin. Maka yang mendapatkan kemuliaan adalah Abraham dan bukan Allah Tritunggal. Betul atau tidak saudara? Karena kalau sampai ini mungkin berarti yang hebat Abraham. Tetapi kan yang menyedihkan kan kalau kita dengar khotbah sering, makanya kita harus niru Abraham. Betul ya saudara? Punya iman yang ngeten. Wah, sampean memang ngeten. Waduh. Wani, Persebaya. Memang ciamik ini memang hebat. Ngeten nih setengah mati. Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu semua karena anugerah. Tidak bisa keselamatan itu dibagi rata. Tidak bisa kemuliaan itu 50-50. Kalau enggak Tuhan hanya bisnis partner. Tetapi Tuhanlah yang berdaulat. Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu. Tuhanlah yang mendapatkan segala hormat dan segala kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya kembali lagi dari ketakutan orang banyak tadi ya. Tadi kan saya bilang, nanti kalau anugerah semuanya berdasarkan anugerah oleh iman, ini bahaya. Ini jadi basis keselamatanmu. Nanti kamu jadi malas melakukan perbuatan baik. Nanti kamu jadi gak mau berjuang hidup kudus lagi. Dan ketakutan inilah banyak sekali orang mencampur kemurnian Injil kabar baik dengan peraturan-peraturan karena ketakutan ini. Nah, habis ini Rasul Paulus akan menjelaskan efeknya seperti apa kalau kamu dapat iman seperti itu karena anugerah. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lagi, mungkin saudara bingung, ini oleh anugerah ini apa sih? Dengarkan saya, imanmu, iman saya itu juga dikasih. Kemampuan kita percaya kepada Tuhan itu juga dikasih oleh anugerah Tuhan. Dengarkan saya. Nah, saya kasih contoh begini ya. Saya kasih contoh gini untuk memudahkan. Saudara pernah lihat ya 5G. Indonesia sudah 5G nggak sih? Belum ya? Kayaknya belum ya saudara. Nah, mungkin di tempat lain, di Amerika sudah, di China sudah ya saudara. Tetapi kalau saudara lihat HP ini bisa cantik, HP ini bisa kinclong, HP ini bisa nyala. Tetapi kalau di dalamnya tidak ada yang namanya perangkat keras, hard drive atau antena yang bisa memungkinkan untuk bisa menangkap signal-signal dari tower-tower ini. Tower-tower cellphone ini. Supaya kita bisa berkomunikasi. Maka HP yang cantik ini tidak ada gunanya. Betul atau tidak? Kenapa HP ini bisa mempunyai kekuatan untuk bisa terkoneksi dengan semua pemancar-pemancar tower di sekitar kita? Kenapa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang powerful. Yang diinstal, yang dipasang oleh desainernya, oleh pabriknya, ditaruh di sini sehingga ini bisa terkoneksi dengan tower di sekitar kita dan kita berfungsi selalu connected dengan signal. Betul atau tidak, saudara? Nangkep, saudara? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Yang ada di online dengarkan saya. Abraham mendapatkan something powerful inside of him. Di dalam dirinya ada perangkat keras yang dipasang oleh anugerah Tuhan, diinstal di dalamnya Abraham. Namanya iman. Dengarkan saya. Abraham mendapatkan antena yang namanya iman oleh anugerah Tuhan. Sehingga Abraham terkoneksi dengan semua janji-janji Tuhan. Sehingga di dalam hidupnya dia dimampukan untuk percaya. Supaya dia bukan lagi orang yang binasa, tetapi orang yang diselamatkan dan memperoleh keselamatan dan janji Tuhan. Nangkep saudara ya? Nah, begitu juga dengan kita.
Kalau kita lihat di sini, Roma 4 ayat 17, ini selanjutnya ya saudara. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Siapa ia itu? Abraham. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kenapa ini kok sampai ditulis? Para penafsir Alkitab bicara mengenai waktu Abraham menerima pengulangan janji itu. Sarah sudah tua. Abraham sudah sempat gak percaya. Kenapa? Umurnya dulu 75 tahun, mana bisa oma-oma punya anak. Gak mungkin, aku nih lo sudah umur berapa? Aku sudah opa-opa, gak mungkin aku punya anak. Makanya dia bilang, gak mungkin lah. Tetapi kok bisa dia tetap percaya? Dikatakan Allah yang menghidupkan orang mati. Saudara, kalau orang manusia yang tidak dikasih anugerah untuk percaya, dia itu seperti orang mati, saudara. Bisa orang mati percaya? Gak bisa. Bisa orang mati mendapatkan kemampuan untuk bisa, oh ya aku mau percaya Tuhan. Gak bisa, saudara. Dan yang menjadikan firman-Nya, dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi apa? Ada. Apa yang memampukan Abraham sama Sarah kembali percaya? Satu-satunya penyebab Abraham mampu percaya karena Tuhan dengan anugerahnya menghidupkan sesuatu yang sangat powerful dalam diri Abraham. Yaitu iman untuk percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini kalau saudara dan saya bisa percaya sama Tuhan, itu semata-mata karena anugerah. Yang setuju katakan amin. Bukan karena kamu pinter. Hebat ya. Aku tak percaya Yesus saya. Cengli. Enggak, saudara. Enggak mungkin. Mana bisa. Nanti saya akan jelaskan ada ayatnya. Enggak bisa. Satu-satunya penyebab Abraham mampu percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan dengan anugerahnya menghidupkan sesuatu yang sangat powerful. Seperti apa? HP ini dikasih sama desainernya. Perangkat keras. Perangkat keras dalam diri Abraham adalah iman. Kemampuan saudara dan saya itu dikasih karena anugerah Tuhan. Kita punya iman. Nah, kembali kepada ketakutan orang-orang tadi. Kalau iman nanti hidupmu sembrono. Nah, ayat selanjutnya akan menjelaskan. Siapa bilang? Karena Tuhan yang ngasih iman itu, maka Tuhan juga yang akan memampukan kamu untuk tetap setia. Ayatnya di mana? Ayat 18. Jelas banget. Habis ini saya selesai. Lihat ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi apa saudara? Lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya, rahim Sarah itu mati. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak apa saudara? Bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan. Semuanya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dengarkan saya. Ketakutan tadi yang orang-orang tadi bilang nanti bikin kamu males. Bikin kamu gak mau berjuang. Bikin kamu nanti bisa jadi orang yang sembrono, hidupnya seenaknya. Siapa bilang? Dengarkan saya. Abraham mampu memiliki ketaatan, keteguhan, kepercayaan, kekuatan. Semua adalah hasil dan konsekuensi dari iman yang dianugerahkan Allah kepadanya. Amin saudara. Kalau saudara bisa berikan tepuk tangan, ini luar biasa ini. Amin saudara. Ini luar biasa. Karena apa? Kalau saudara bisa percaya dan saudara dikasih itu di dalam hidupmu oleh anugerah Tuhan, maka anugerah yang sama yang akan terus menopang saudara dimanapun Anda berada. Luar biasa loh saudara. Ini adalah suatu kebenaran yang memerdekakan sekali. Nah, saya mau kasih pesan sponsor sih tapi hati-hati. Saya mau hati-hati ya waktu kita membaca ayat tadi. Ini loh baca ayat ini tadi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan juga percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Wah pastor, saya bisa gak ganti? Bahwa saya akan kawin dengan cewek yang saya sukai sekarang. Meskipun saya tidak ada dasar untuk berharap dan saya gak level sama dia. Saya gak punya kerjaan dan saya memang kepet dan bau.
Tetapi Abraham percaya. Dan tidak ada dasarnya, tapi dia percaya. Jadi kalau aku tetap percaya sesuatu hal terjadi, maka apapun kemungkinannya kalau aku tetap percaya hal itu terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Wah, aku akan ngawini cewek itu. Atau kalau enggak ngeliat rumah. Waduh, kerjaan enggak punya. Simpanan enggak ada. Kemampuan bayar cicilan enggak ada. Tapi lihat rumah. Seperti Abraham, aku percaya. Tak klaim, dalam nama Yesus. Habis itu dikelilingi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Terus habis itu ditumpangi tangan. Pernah saudara lihat orang Kristen seperti itu ya saudara? Berdasarkan apa? Roma 4 ayat 18 sampai 21. Meskipun tidak ada dasar percaya, aku percaya dalam nama Yesus ini pasti akan jadi milikku. Saudara terbelit hutang. Oh, hutang hanya di dalam nama Yesus. Aku patahkan semua kekuatanmu dalam nama Yesus. Hancurkan hutang. Aku akan bebas hutang. Tidak punya kerjaan, nggak kerja, nggak melakukan apa-apa. Pokoknya doa, pokoknya iman dalam nama Yesus. Bisa. Kenapa kok nggak bisa? Bukan itu loh artinya ayat ini. Saudara dengarkan saya. Karena bukan itu yang Tuhan janjikan. Lihat objek imannya. Objek imannya itu bukan pikiranmu sendiri. Kalau tadi naksir cewek itu pikirannya siapa? Pikirannya kita. Rumah mewah tadi pikirannya siapa? Pikirannya kita. Bebas hutang pikirannya siapa? Pikirannya kita. Tapi nggak mau kerja, nggak mau itu pikirannya kita. Lihat objeknya. Apa yang Tuhan? Lihat ini. Biar Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak. Janjinya siapa? Allah. Jadi yang menjadi objeknya adalah Allah dan janjinya. Kita tidak bisa mengambil arti iman di sini dan mengaplikasikannya dengan terobosan keuangan, kenaikan gaji, jodoh, rumah mewah, mobil mewah dan lain-lain. Kenapa? Karena bukan itu yang Tuhan janjikan. Dengarkan saya. Sesuatu terjadi bukan karena kekuatan iman kita. No. Tetapi sesuatu terjadi karena kesetiaan dan kuasa Tuhan atas janjinya sendiri, atas firman-Nya sendiri. Jadi bukan karena keinginan saudara. Nangkep saudara, ini bedanya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran selalu mengaplikasikannya dengan keadaan jasmani kita. Starting point-nya bukan kita, tetapi pertama-tama Tuhan dan janji-janjinya. Dan pertama-tama Tuhan yang menaruh iman itu dalam hati saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saya nggak bilang bahwa iman itu pasti sempurna. Enggak. Karena memang ada firman-Nya di Markus 4 ayat 31 sampai 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Memang iman awalnya kecil. Buktinya apa? Abraham itu buat kesalahan banyak loh saudara. Masih ingat ya ceritanya? Abraham tuh gak sempurna. Masih ingat dia punya istri Sarah ini cantik. Sampai ditaksir 2 raja loh saudara. Dia pergi ke Mesir ketemu sama Firaun. Firaun naksir itu siapa perempuannya? Abraham takut, waduh kalau aku ngaku ini suami, ini istriku, aku kok dipateni. Oh adik. Terus bilang, kamu kawin sama itu ya. Wih, jadi istrinya dijual supaya dia selamat. Gak kurang ajar. Ini Abraham ini gak gentleman sama sekali, pengecut saudara. Istrinya, ya udah kamu suruh kawin sama Firaun. Sampai Firaunnya dapat mimpi. Kalau kamu sampai berani menjamah perempuan itu, kenapa? Rencana Tuhan kan nanti kacau balau. Kalau sampai kamu berani menjamah perempuan itu, kamu tak kenai hukuman. Sampai mungkin kalau dalam film itu, bangun, keringetan gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Terus sampai ditanyain, kamu yakin ini saudaramu? Iya itu istriku. Dilepasin. Sampai ada raja lagi, Amalek. Siapa itu? Diulangi lagi. Ya boy, gak dapat lu sekali, 2 kali. Jadi memang dia pengecut, pembohong, imannya masih kecil. Nah saya mau kasih tahu, apakah mungkin saudara sudah dikasih iman itu, terus habis itu saudara goyah. Pakai caramu sendiri, bohong-bohong, gitu. Bisa gak? Ya bisa. Tetapi melalui firman Tuhan, melalui kekuatan Roh Kudus, melalui anugerah Tuhan, melalui Injil Kristus, Anda akan tertegur.
Anda akan dibawa kembali. Buktinya apa? Abraham kembali. Dia waktu dikasih tahu, sudah umur 90, istrimu akan mengandung. Dia ketawa. Mosok sih Tuhan. Sarah juga ketawa. Bojo ini gak mungkin. Bisa gak? Kita gak percaya. Bisa. Tapi jangan takut. Melalui kejadian-kejadian, Tuhan kembalikan. Abraham pernah nih berpikir, kok gak datang-datang ya? Istrinya bilang, ambil Hagar aja. Sampai keluar Ismail. Tapi Tuhan bilang, no, that's not it. Itu karena kembali kepada Sarah. Saudara lihat, dalam hidup kita bisa berliku-liku, tetapi kembali lagi sampai akhirnya apa? Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Akhirnya iman itu karena Tuhan yang kasih, maka Tuhan juga yang akan menumbuhkan dan Tuhan juga yang akan menopang dan Tuhan juga yang akan memastikan bahwa iman itu akan berbuah dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Anugerah Tuhan yang sama yang memberikan kepada saudara. Anugerah yang sama yang akan menopang. Jadi kita disuruh percaya sama apa? Pertanyaannya kan begitu. Ini loh pertanyaannya. Lantas apa janji Tuhan untuk kita? Kan katanya enggak boleh lihat cewek, lihat cowok. Enggak boleh lihat rumah. Bukan itu. Ya memang bukan. Lah terus janjinya apa? Janjinya Abraham kan, janjinya Tuhan kepada Abraham kan ngelihat bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan melalui Sarah. Bukan melalui Hagar, Sarah, Ishak. Loh itu tak janjinya. Loh jadi kita ini disuruh percaya Ishak tak? Loh kok kayak mirip-mirip Yudaisme ini dek? Gitu. Enggak. Hampir sedikit, meleset sedikit. Lah terus bagaimana saya tahu kalau saya punya iman yang menyelamatkan? Janji apa yang perlu aku percayai? Disinilah saya memberikan gospel connection. Dengarkan saya. Roma 4 ayat 22 sampai 25. This is the gospel connection. Katakan sama-sama gospel connection, oke? Ini Injilnya di sini nih. Aduh, luar biasa Injilnya di sini. Ayat 22 sampai 25 di akhir dari perikop ini. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23. Baca sama-sama. 1 2 3. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Jadi untuk siapa? Untuk saya. Katakan sama-sama, untuk saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena apa? Kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Loh, tadi kan kita cerita Abraham, Ishak. Kenapa tiba-tiba bisa jadi Yesus? Dari mana Yesus muncul? Loh ini kan ngomongin Abraham gak punya anak, pakai caranya sendiri dapat Ismail, ternyata itu bukan rencana Tuhan. Tuhan kembalikan dia. Sarah sudah mati rahimnya. Loh ini kok tiba-tiba dari Ishak, Sarah mati rahimnya tapi lahirlah Ishak. Mujizat. Dari mati lahir. Lah ini kok bisa Yesus? Dengarkan saya. Bukan suatu kebetulan bahwa buku pertama di Perjanjian Baru adalah Matius. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Injil. Saudara tahu kalimat pertama kitab Matius apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi tiba-tiba saudara waktu baca ini semuanya make sense. Oh, Abraham dikasih anugerah untuk percaya sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Rahimnya Sarah mati, muncullah Ishak. Abraham percaya akan rencana penebusan Allah atas umat manusia yang sudah putus gara-gara dosa Adam. Dikasih anugerah, percaya itu. Orang-orang Perjanjian Lama, mereka melihat ke depan. Apa yang akan terjadi melalui Yesus Kristus. Kita yang sudah ada di 2000 tahun setelah Yesus Kristus, kita melihat ke belakang. Wah, dosaku diampuni. Aku ditebus. Kalau Abraham percaya
bahwa rahim yang mati jadi hidup lagi, keluarlah Ishak. Saudara dan saya percaya bahwa Yesus yang mati hidup lagi, keluar dari liang kubur untuk mengalahkan maut, supaya saudara dan saya yang terpisah dari Tuhan dapat didamaikan kembali dengan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Siapa yang dijanjikan yang akan membawa kerajaan surga? Kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis bicara, waktu Yesus datang, kerajaan surga ada di antara kamu. Siapa itu? Yesus Kristus. Siapa yang dijanjikan yang akan membawa iman Abraham bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang non-Yahudi, kepada Gentile, kepada orang Indonesia, kepada saudara dan saya, Yesus Kristus. Dari mana saudara tahu bahwa saudara dapat memiliki iman yang menyelamatkan? Saat saudara percaya bahwa Yesus bangkit. Yesus mati buat dosa-dosamu, menanggung dosa-dosaku, menanggung semua kejahatan kita. Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia yang dipisahkan, supaya kita yang terpisah dapat kembali disatukan kembali kepada Allah Tritunggal. Supaya saudara yang mati rohani, dibangkitkan. Supaya saudara dan saya menerima keselamatan kekal. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Saudara, Efesus 2 ayat 8-9, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dua-duanya, kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah inti Injil. Amin saudara. Tim Keller berkata, every other religion and philosophy says you have to do something to connect to God. But Christianity says no. Jesus Christ came to do for you what you couldn't do for yourself. Semua agama dan semua filosofi dari dunia selalu berkata bahwa kamu yang harus melakukan sesuatu dulu untuk berkenan dan berhubungan dengan Tuhan supaya selamat. Tetapi kekristenan berkata, enggak. Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelesaikan sesuatu saudara dan saya yang tidak dapat kita lakukan oleh kekuatan kita sendiri. Dari mana saudara tahu? Saudara punya iman yang menyelamatkan? Saudara bisa percaya Yesus. Saudara tahu? Firman Tuhan bilang gini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara tahu? Saudara percaya kepada orang yang mati. Tuhan kok bisa mati di salib? Goblok kan gitu. Saya bisa ngomong gini karena apa? Saya orang Kristen ya. Menghina, dihina. Goblok, kok bisa sih percaya kayak gitu? Lihat, memang pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini kekuatan kita. Amin. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudara. Jadi bagaimana kita bisa percaya? Karena kamu dianugerahi iman untuk mampu percaya. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya bisa percaya karena saudara dan saya dianugerahi iman untuk mampu percaya. Meskipun itu merupakan suatu kebodohan menurut dunia. Amin. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ayat 44. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak mungkin saudara bisa percaya kalau tidak ada perangkat keras di sini. Itu terkoneksi dengan janji Allah yang maha tinggi. Amin saudara. Tidak mungkin saudara memiliki iman kalau bukan karena anugerah Tuhan. Nah sekarang implikasinya apa? Implikasinya apa untuk hidup kita yang beriman kepadanya? Saudara, ini luar biasa saudara. Artinya begini, ada ayatnya saudara. Dan ini adalah ayat saya yang terakhir. Ya, ayat saya yang terakhir. Filipi 1 ayat 6. Ayo baca yang sama-sama keras. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu, ia yang memulai apa? Pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya begini saudara. Saudara dalam pergumulan kita, saudara dalam setiap masalah kita,
Tuhan setia. Karena Dia yang ngasih dalam hidup kita, diinstal. Maka Dia yang menginstall, Dia memastikan bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan gagal. Katakan sama-sama, kitanya ganti saya. Oke? 1, 2, 3. Rencana Tuhan dalam hidup saya tidak akan gagal. Baca selanjutnya. Anugerahnya menopang, kuasanya memampukan, penyertaannya mendampingi. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa goyah? Bisa. Tetapi dalam kegoyohanmu pasti akan kembali. Nah. Aku bertobat Tuhan. Ampuni aku lebih percaya berhala. Dalam kesalahanmu saudara bisa buat salah? Bisa. Tetapi dalam kesalahanmu saudara akan kembali bertobat. Tuhan, Engkau lebih berharga dari semua yang dunia tawarkan. Saudara bisa sakit? Bisa. Tetapi saudara melihat dalam kemerosotanku seperti Abraham, tubuhnya jadi lemah. Tetapi imannya tidak jadi lemah. Dia tetap bisa bersuka cita. Dia tetap bisa bertahan. Dia tetap teguh. Dia tetap punya damai sejahtera. Karena itu bukan dia yang menopang, adalah Tuhan. Tuhan yang sama yang menginstall. Tuhan sama yang menopang. Tuhan sama yang akan meneruskan sampai pada akhirnya. Amin saudara. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Terakhir saudara. Kata-kata Martin Luther bilang, when I look at myself, I don't see how I can be saved. But when I look at Christ, I don't see how I can be lost. Waktu aku melihat diriku sendiri, aku gak bisa melihat bagaimana mungkin aku bisa diselamatkan. Tetapi waktu aku melihat karya Kristus, aku gak bisa melihat ada kemungkinan aku binasa. Karena itu jangan lihat dirimu. Karena itu jangan lihat ketidakmampuanmu, tetapi lihat Kristus. Sadar akan ketidakmampuanmu. Boleh, perlu. Supaya kamu tahu bahwa Kristus yang memampukan kamu. Sehingga akhirnya soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.